Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebijakan moneter. Kalian tahu nggak kebijakan moneter itu apa? Kebayang nggak sih kalau tiba-tiba harga air mineral yang biasa kita beli sekitar 3 ribuan saja menjadi 30 ribuan untuk satu botolnya. Hal ini yang kita kenal dengan inflasi, di mana terjadinya kenaikan harga barang secara umum serta penurunan nilai mata uang dari suatu negara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu pemicunya adalah peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat meningkat, sementara barang yang tersedia tidak dapat mengimbangi kenaikan tersebut, sehingga terjadilah inflasi yang berlebihan. Untuk itu, setiap negara memerlukan instansi atau pemegang keuangan yang dapat mengendalikan peredaran uang melalui kebijakan moneter. Di Indonesia, otoritas keuangan untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat adalah Bank Indonesia. Nah, tujuan kebijakan moneter yang pertama adalah stabilitas ekonomi, kedua menjaga stabilitas harga, dan ketiga meningkatkan lapangan pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu stabilitas ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang, jasa, dan arus perputaran uang berlangsung secara seimbang. Jika Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar dan sesuai dengan kebutuhan, maka akan tercipta ekonomi yang stabil. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan jumlah harga dan memberi pengaruh terhadap tingkat harga yang berlaku. Yang ketiga yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Stabilitas ekonomi dapat tercapai dengan pengaturan yang beredar di masyarakat. Jika jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Apabila produksi meningkat, maka kesempatan kerja juga akan semakin bertambah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah jenis kebijakan moneter yang melakukan pengolahan serta pengaturan peredaran uang dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah sebuah kebijakan yang diambil sebagai langkah untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat ketika terjadi inflasi. Jadi, kesimpulannya adalah jika kebijakan moneter ekspansif bertugas untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan ekspansif bertugas menambah uang yang beredar. Nah, sebaiknya otoritas Bank Indonesia dapat mengeluarkan beberapa instrumen kebijakan moneter untuk mengatur uang yang beredar di masyarakat, seperti operasi pasar terbuka, suku bunga acuan, dan rasio cadangan kas. 1. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka mengacu pada tindakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk membeli atau menjual sekuritas di pasar terbuka untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan suku bunga jangka pendek dalam perekonomian. 2. Suku bunga acuan, yakni suku bunga yang dijadikan acuan dari Bank Sentral karena penaikan atau suku bunga acuan ini memiliki tujuan yang tertentu sendiri. Apabila Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka suku bunga acuan ini dinaikkan. Dan bila Bank Sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka suku bunga acuan diturunkan. Instrumen yang ketiga yaitu rasio cadangan kas. Rasio cadangan kas, yakni
proporsi rasio kas bank yang disimpan untuk pendanaan darurat. Semakin tinggi rasio cadangan kas, maka semakin rendah uang yang beredar. Dan sebaliknya, jika rasio cadangan kas rendah, maka semakin tinggi jumlah arus uang yang beredar. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.